Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofia MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas 3.1.A.9 aksi nyata Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Tujuan pembelajaran khususnya uraian kasus. Salimah adalah murid kelas 5B SD Islam An-Nur Bungur yang tergolong sebagai anak rajin dan penurut. Pada tahun 2016 silam, ayah Salimah meninggal dunia. Dia pun saat ini hidup bersama ibu, kakek, nenek, dan kakak laki-lakinya yang duduk di kelas 3 SMP. Jarak antara rumah Salimah dengan sekolah lumayan jauh, kurang lebih 2 km. Oleh karena itu, setiap ke sekolah, dia selalu diantar jemput oleh ibunya. Kesibukan sebagai orang tua tunggal dengan 2 anak yang menjadi tanggungannya menyebabkan Ibu Salimah tidak dapat mengantar dan menjemput anaknya setiap hari. Salimah pun mencari cara agar tetap dapat pergi ke sekolah meskipun tanpa diantar jemput oleh ibunya. Dari uang hasil tabungan yang dikumpulkan, Salimah berhasil membeli sepeda motor listrik yang setiap hari dikendarai ke sekolah. Sepeda motor listrik tersebut juga dilengkapi dengan alarm. Teman-teman Salimah di sekolah terkadang ada yang iseng memainkan alarm tersebut sehingga menimbulkan suara gaduh. Pak Ali sebagai guru kelas 5B mengerti bahwa seharusnya Salimah tidak boleh membawa sepeda motor listriknya ke sekolah. Namun, di sisi lain beliau tidak tega melarang Salimah membawa sepeda motor listriknya ke sekolah karena rumahnya jauh dan ibunya tidak dapat mengantar jemputnya setiap hari. Analisis kasus. 1. Situasi yang dialami dan paradigma yang terjadi. Dalam kasus tersebut, guru sedang mengalami dilema etika, tepatnya paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 2. Tokoh yang terlibat dalam situasi. Situasi tersebut melibatkan Pak Ali sebagai guru kelas 5B dan Salimah sebagai pemilik sepeda motor listrik. 3. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah nilai kedisiplinan lawan kemanusiaan. 4. Prinsip yang digunakan beserta alasannya. Dalam kasus ini, guru menerapkan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking karena pada dasarnya anak SD berusia di bawah 12 tahun belum diizinkan menggunakan kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. 5. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut antara lain, terdapat murid SD yang mengendarai sepeda motor listrik saat pergi ke sekolah. Jarak antara rumah murid dengan sekolah lumayan jauh. Kondisi orang tua murid tidak dapat mengantar dan menjemput anaknya setiap hari. Adanya pelanggaran terhadap peraturan. Adanya beberapa anak yang iseng memainkan alarm sepeda motor listrik sehingga menimbulkan kegaduhan. 6. Pengujian benar atau salah. Uji legalitas. Terdapat dilema etika dan belum terjadi pelanggaran hukum. Uji regulasi atau standar profesional, guru mengizinkan murid SD mengendarai sepeda motor listrik ke sekolah. Uji intuisi, dari pihak murid benar-benar membutuhkan sepeda motor listrik untuk pergi ke sekolah. Sedangkan dari pihak guru sebenarnya melarang murid tersebut membawa sepeda motor listriknya. Namun, jika tidak diizinkan, khawatir dia
tidak dapat pergi ke sekolah karena tidak ada yang mengantar dan menjemputnya. Uji publikasi. Guru pasti merasa tidak nyaman jika keputusannya dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial, karena itu merupakan bagian dari privasinya yang tidak boleh diketahui oleh semua orang. Uji panutan atau idola. Jika mengalami hal ini, maka pastilah panutan atau idola guru tersebut akan mengambil keputusan yang sama, karena mereka sama-sama berempati dan tidak tega melihat situasi yang dialami murid tersebut. 7. Hal-hal menarik yang tak terduga atau investigasi opsi trilema. Penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya atau investigasi opsi trilema untuk menyelesaikan masalah ini adalah guru tetap mengizinkan murid tersebut membawa sepeda motor listrik ke sekolah, namun tetap dengan pengawasan dari orang tua dan guru-guru yang ada di sekolah. 8. Keputusan yang diambil. Akhirnya, guru tetap mengizinkan murid tersebut membawa sepeda motor listrik ke sekolah, namun dengan pengawasan guru dan orang tuanya. 9. Refleksi terhadap keputusan yang diambil. Setelah direfleksikan, menurut saya keputusan yang diambil oleh guru tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dan bijaksana. Dalam penyelesaian sebuah kasus, kita memang harus berpegang pada peraturan yang ada. Namun, di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama dengan melihat cara pandang lain yang menjadi alasan ataupun penyebabnya, sehingga hasil keputusan tersebut tidak terkesan kaku. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 3.1.A.9 aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.